Anggaran pendidikan dipakai untuk makan gratis? Kontroversi ini memicu perdebatan panas antara pemerintah dan PDIP. Apakah ini bentuk transparansi atau sinyal bahaya bagi masa depan pendidikan? Kembali di Suara Ruwai, saya Adela Fena Christine dan hari ini kita kupas polemik dana MBG. Jangan lewatkan. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Baru-baru ini kan lagi rame banget soal kontroversi politik di Indonesia yang kelihatannya sih ya ampun, cuma soal program makan siang di sekolah. Tapi, jangan salah, begitu kita gali lebih dalam, ini ternyata permainan strategi tingkat tinggi yang rumit banget. Nah, ini dia. Ada loh seorang analis yang sampai bilang kalau pernyataan dari partai PDIP baru-baru ini tuh udah kayak jadi titik gempa bumi politik. Gila kan? Gara-gara satu pernyataan itu, langsung deh muncul kegemparan politik yang gede banget dan debatnya panas sampai sekarang. Jadi inti masalahnya tuh ini. PDIP tiba-tiba bilang kalau dana untuk program baru yang namanya Makan Bergizi Gratis atau MBG itu diambil langsung dari anggaran pendidikan nasional. Wah, ini tuduhan yang serius banget kan? Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang PDIP ya. Kenapa sih mereka sampai perlu ngomong gitu ke publik? Apa alasannya? Kalau kata PDIP sih, tujuan mereka cuma satu dan sangat jelas. Mereka ngerasa perlu meluruskan misinformasi yang katanya disebarkan oleh beberapa pejabat pemerintah. Pejabat-pejabat ini, menurut PDIP, bilang kalau dananya datang dari sumber lain, bukan dari pos pendidikan. Nah, disinilah letak perbedaannya. Di satu sisi, pemerintah bilang, tenang, dana ini dari hasil efisiensi, dari penghematan. Tapi di sisi lain, PDIP nunjuk langsung ke dokumen resmi, ke UU APBN, dan bilang, bukan, ini jelas-jelas dari anggaran pendidikan. Jadi ada dua cerita yang sangat berbeda di sini. Argumen utama PDIP itu begini. Mereka khawatir banget kalau anggaran pendidikan dipakai buat program makan siang, nanti dampaknya bisa parah. Kualitas pendidikan bisa turun, sekolah-sekolah yang rusak jadi terbengkalai, nasib guru nggak diperhatiin, dan fokus kita buat ningkatin standar pendidikan jadi buyar. Ya jelas pemerintah nggak tinggal diam dong. Dituduh begitu pasti ada responsnya. Mari kita lihat gimana istana menjawab tudingan ini. Nggak lama, juru bicara pemerintah, yaitu Seskap, langsung maju dan secara terbuka bilang kalau klaim PDIP itu adalah sebuah narasi yang keliru dan menyesatkan. Intinya, pemerintah menegaskan nggak ada yang perlu dicemaskan. Dan bukan cuma ngomong doang, mereka juga kasih bukti. Pemerintah langsung membeberkan data, nggak ada program atau anggaran pendidikan yang dipotong, ribuan sekolah rusak sudah direnovasi, insentif untuk guru tetap jalan. Mereka mau bilang, lihat nih, komitmen kami ke pendidikan itu nyata. Kekhawatiran PDIP itu dianggap nggak berdasar. Oke, disinilah ceritanya jadi makin seru dan jujur aja agak aneh. Ada satu kejanggalan besar yang bikin kita semua garu-garu kepala, yaitu soal timing protes dari PDIP ini. Ini nih pertanyaan besarnya. Kalau memang program ini sebegitu berbahayanya buat dunia pendidikan, kenapa PDIP diem aja waktu anggarannya dibahas dan disetujui di parlemen? Kenapa baru teriak sekarang setelah semuanya ketok palu? Aneh kan? Coba deh kita runut faktanya. Prosesnya kan begini. Program ini dibahas di parlemen, semua partai ada di sana, termasuk PDIP sebagai partai pemenang pemilu. Lalu anggarannya disahkan, ketok palu. Saat itu nggak ada tuh penolakan keras atau protes besar-besaran dari mereka. Makanya sikap mereka yang sekarang ini jadi kelihatan sangat kontradiktif. Nah, sekarang yuk kita pecahin teka-teki ini. Ternyata sikap PDIP yang kelihatan pelintan ini adalah bagian dari sebuah konsep dan strategi politik yang udah dipikirkan matang-matang. Kuncinya ada di istilah ini, partai penyeimbang. Ini bukan oposisi yang frontal, tapi juga bukan berarti gabung sama pemerintah. Ini posisi di tengah-tengah, yang memungkinkan mereka buat mainin peran ganda yang sangat strategis. Gini cara kerjanya. Di dalam parlemen, mereka bisa aja setuju sama program pemerintah, contohnya ya anggaran MBG ini. Tapi di luar, di hadapan publik, mereka bisa melontarkan kritik dan menyuarakan kekhawatiran. Dengan cara ini, mereka bisa tetap menjaga hubungan baik dengan kekuasaan, tapi di saat yang sama, tetap kelihatan kritis di mata rakyat. Jadi, gampangnya manuver politik mereka itu kayak strategi, iya, tapi. Di ruang rapat, mereka bilang, iya, setuju dengan anggarannya. Tapi begitu keluar dan berhadapan dengan publik, mereka bilang, tapi kami khawatir ini bisa merusak pendidikan. Mereka dapat untung dari dua sisi. Cerdik. Pada akhirnya, ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah yang dilakukan PDIP ini adalah cara cerdas untuk mengawasi pemerintah sambil tetap menjaga stabilitas? Atau ini cuma sekedar permainan politik yang sudah dihitung untung ruginya? Nah, jawabannya saya serahkan ke Anda untuk menilainya sendiri. Apakah program MBG akan berdampak pada masa depan pendidikan? Tulis pendapatmu di komentar.
Dan jangan lupa subscribe Suara Ruai untuk analisis tajam lainnya.